Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah saya Prima Handayani dengan NPM 24640028 hendak mempresentasikan tugas proyek saya yang berjudul Analisis Kondisi Lalu Lintas 5 tahun dan 10 tahun ke depan berdasarkan data pertumbuhan penduduk di Kota Semarang 5 tahun terakhir. Dengan dosen pengampu saya, Ibu Agustina Wardani, STMT. Saya lanjutkan ke daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat data dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut ke latar belakang. Latar belakangnya adalah Kota Semarang, yakni salah satu kota urban yang terlibat dalam National Urban Development Project atau NUDP. Program ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan di Indonesia. Kota Semarang sendiri menjadi salah satu kota pilot dalam tahap 1 pada tahun 2020. Sebagai kota pilot NUDP, Kota Semarang mempunyai peran penting dalam menciptakan strategi pembangunan perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Kota Semarang juga sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan kota terbesar se-Jawa Tengah. Sebagai pusat regional Jawa Tengah, Kota Semarang tentunya mempunyai pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk Kota Semarang sering berjalannya waktu mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Pusat Badan Statistik atau BPS, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1,65 juta jiwa. Pada tahun 2025, BPS mencatat bahwa jumlah penduduk Kota Semarang mencapai angka 1,72 juta jiwa. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Kota Semarang mencapai angka 4,25% dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk di angka 0,85% per tahun. Adanya kondisi ini juga menjadikan salah satu penyumbang kondisi lalu lintas Kota Semarang yang cukup padat. Berdasarkan jumlah kepadatan penduduk 5 tahun terakhir, kita dapat menjadikan hal ini menjadi pertimbangan teknis untuk para pemangku kebijakan untuk menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan timbul mengenai lalu lintas dan hubungannya dengan kepadatan penduduk. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Ada beberapa uraian pada latar belakang yang tadi saya sebutkan. Saya akan merumuskan permasalahan dari tugas proyek ini adalah sebagai berikut, yakni yang pertama laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang 5 tahun terakhir dan proyeksi kepadatan penduduk Kota Semarang 5 dan 10 tahun ke depan. Yang kedua adalah analisis atau proyeksi kondisi lalu lintas Kota Semarang 5 dan 10 tahun ke depan sesuai dengan proyeksi kepadatan penduduk. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan serta saran untuk menanggulangi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di 5 sampai 10 tahun ke depan di Kota Semarang. Kita lanjut ke batasan masalah, mengingat adanya keterbatasan waktu dan kesempatan, tugas proyek ini dibatasi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, objek tugas proyek ini adalah analisis atau proyeksi kondisi lalu lintas Kota Semarang pada 5 dan 10 tahun ke depan saja. Kemudian yang kedua adalah laju pertumbuhan dan data kepadatan penduduk Kota Semarang diambil dari 5 tahun terakhir, yakni tahun 2021 sampai tahun 2026. Adapun tujuan tugas proyek ini sendiri adalah yang pertama, menghitung laju pertumbuhan penduduk
di 5 dan 10 tahun ke depan di Kota Semarang berdasarkan data 5 tahun terakhir, yakni 2021 sampai 2026. Yang kedua adalah menganalisis kepadatan lalu lintas berdasarkan pertumbuhan penduduk 5 dan 10 tahun ke depan berdasarkan data di 5 tahun terakhir. Yang ketiga, yang terakhir adalah memberikan saran untuk menanggulangi kepadatan atau kemacetan lalu lintas pada 5 sampai 10 tahun ke depan di Kota Semarang. Adapun selaras dengan manfaat tugas proyek ini adalah sebagai bahan kajian pemangku atau stakeholder agar melakukan tindakan nyata dan kebijakan-kebijakan yang aktif untuk menyikapi pertumbuhan penduduk. Kita lanjut ke tinjauan pustaka, yakni yang pertama ada pengertian lalu lintas, kedua karakteristik lalu lintas, ketiga kapasitas jalan, keempat derajat kejenuhan, dan kelima adalah kecepatan arus bebas. Pengertian lalu lintas sendiri adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan atau jalan secara umum. Lalu lintas mencakup perjalanan bolak-balik, perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan sarana jalan, serta hubungan antar tempat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan barang. Yang kedua yakni karakteristik lalu lintas. Karakteristik lalu lintas meliputi jalan dan elemen fisik seperti geometri, serta fungsional yang menentukan kapasitas serta keamanan lalu lintas. Komponen-komponen utamanya adalah seperti tipe jalan, jumlah lajur, arah, serta adanya median atau bahu jalan. Secara umum, jalan adalah prasarana darat untuk kendaraan bermotor atau kendaraan umum yang diatur dalam undang-undang. Berikut adalah karakteristik jalan, beberapa faktornya yaitu berdasarkan karakteristik geometrik, contohnya ada 2/2 atau 2 lajur, 2 arah tanpa median, kemudian ada 2/4 atau 4 lajur, 2 arah dengan median. Kemudian ada karakteristik lalu lintas yang dicirikan oleh 3 hal pokok, yakni volume, kecepatan, dan kepadatan. Yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan fungsi, yakni fungsi jalannya arteri atau jalan kolektor, ataupun jalan lokal atau jalan lingkungan. Yang keempat adalah berdasarkan status, jalannya sebagai klasifikasi jalan nasional kah, seperti jalan utama atau jalan tol, kemudian jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, dan jalan desa. Yang terakhir adalah karakteristik berdasarkan lingkungan jalan, yakni jalan perkotaan atau jalan luar kota. Poin ketiga adalah kapasitas jalan. Menurut J.R.J. Salter pada tahun 1974 mendefinisikan bahwa kapasitas jalan adalah yang diproduksi minimum atau yang diizinkan secara kecepatan dan maksimum traffic volume secara nyaman dan free flow condition. Sedangkan menurut MKJI pada tahun 1997 mendefinisikan bahwa kapasitas sebagai arus maksimum yang melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan 1 jam pada kondisi tertentu. Selanjutnya adalah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau DS adalah rasio antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan yang menggambarkan tingkat pemanfaatan kapasitas jalan dengan nilai idealnya yakni kurang atau sama dengan dari 1. Nilai ini adalah sebagai indikator utama kinerja jalan, di mana angka mendekati 1 menunjukkan kondisi mendekati jenuh atau macet. Kemudian lanjut ke kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas adalah kecepatan yang digunakan oleh pengemudi ketika arus 0 atau dalam satuan kilometer per jam.
Kemudian untuk kecepatan tempuh, yakni waktu rata-rata pada kendaraan dalam sepanjang jalan yang digunakan. Kita lanjut ke metode penelitian, yakni yang pertama kerangka berpikir dari mulai, kemudian identifikasi masalah dan tujuan penulisan laporan. Yang selanjutnya adalah studi literatur, kemudian pengumpulan data primer dan sekunder, analisis level of service, kemudian dilanjutkan analisis lainnya, kemudian dijawab apakah memenuhi. Bila iya, kita lanjutkan kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Apabila tidak, kita analisis ulang. Lanjut ke lokasi dan objek tugas. Lokasi dan objeknya adalah lokasinya di Kota Semarang. Objeknya pada tahun 2021 sampai 2026 dengan data kepadatan penduduk di laju pertumbuhan sebanyak 0,85%. Kemudian jenis data yang saya gunakan adalah data kuantitatif yang didapatkan dari website resmi pemerintah Kota Semarang. Kemudian metode survei, dikarenakan keterbatasan waktu dan kesempatan, metode survei yang lazimnya dilakukan onsite atau di jalan raya, saya sebagai penulis melakukan survei melalui data primer dan sekunder yang didapatkan dari literatur dan website resmi Pemkot Semarang. Kemudian yang keempat ada peralatan survei. Untuk pencacahan lalu lintas biasanya kita membutuhkan formular pencacahan dan himpunan oleh penulis, disesuaikan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan dan ketersediaan data. Maka dari itu penulis menggunakan alat survei berupa website pemerintah dan bantuan gawai, perangkat seperti laptop, jaringan internet, dan alat pendukung lainnya. Kemudian yang terakhir adalah metode analisis data. Metode analisis data yang saya lakukan dari hasil data yang diperoleh adalah menggunakan standar atau panduan seperti MCKI tahun 1997. Kemudian kita lanjut ke data dan pembahasan. Yang pertama ada analisis kapasitas jalan. Dilakukan survei dari pukul 07 sampai 08 WIB. Kemudian dilakukan lagi di 17 sampai 18 dan 18 sampai 19 pada ruas Jalan Pandanaran, Ahmad Yani, dan Pemuda. Kemudian didapatkan tabel kecepatan tempuh seperti yang tertera di layar poin presentasi saya. Didapatkan untuk kecepatan tempuhnya di 15 km per jam, kemudian 19 km per jam. Untuk biaya operasional kendaraan atau BOK, saya sudah lampirkan juga seperti di grafik dan tabel yang tertera. Lanjut ke rekap derajat kejenuhan pada tingkat pelayanan. Kita bisa melihat di data ini bahwa pada Jalan Pemuda, Pandanaran, dan Ahmad Yani, sebelum adanya biaya kemacetan, tingkat pelayanan itu bisa sampai huruf E di Jalan Ahmad Yani. Setelah adanya biaya kemacetan, kita bisa turunkan sampai yang paling parah itu di D, tapi di rata-rata kita bisa di B dan C. Pada tabel di atas menunjukkan adanya tingkat pelayanan jalan yang berubah. Dapat diartikan bahwa banyak pengguna mobil pribadi yang tidak lewat di jam-jam di jalan tersebut akibat adanya kemacetan. Sehingga memungkinkan pengguna untuk beralih ke mode transportasi publik. Skenario penerapannya bisa diefektifkan menggunakan congestion charge. Kemudian hubungan kepadatan penduduk sendiri dengan tingkat pelayanan jalan adalah
Pada rentang tingkat B sampai D, pelayanan jalan atau level of service mencerminkan transisi kondisi lalu lintasnya mulai stabil, sehingga upaya tersebut bisa dikatakan berhasil. Ini data tadi komparasi derajat kejenuhan sebelum dan setelah diadakannya biaya kemacetan. Kita masuk ke kesimpulan dan saran bahwa ada arus-arus atau jalan di Ahmad Yani yang perlu peningkatan pelayanan. Kita sudah bisa lakukan dengan adanya penambahan biaya kemacetan. Kemudian untuk contoh dan alternatif upaya-upaya agar tingkat pelayanan jalan atau level of service bisa meningkat dan derajat kejenuhan mengecil, yakni yang pertama, pelebaran badan jalan secara merata di area Kota Semarang, khususnya pada jalan-jalan yang terlintasi area CBD atau Center Business District. Yang kedua adalah penambahan atau optimalisasi penggunaan transportasi umum atau transportasi massal yang biasa kita sebut dengan BRT, Trans Semarang. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dan tulisan di PPT yang keliru. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.